Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya teman-teman sekalian? Kakak doakan sehat selalu ya. Terkhusus di masa pandemi ini, kakak juga selalu ingatkan pada teman-teman untuk selalu menjaga protokol kesehatan, baik itu memakai masker, jaga jarak maupun mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir agar kita dapat melewati pandemi ini dengan lancar dan tetap sehat ya teman-teman ya. Baik, sebelum mengawali pembelajaran sosiologi pada pertemuan kali ini, baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar ya teman-teman ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Pembelajaran sosiologi kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang apa yang namanya gejala sosial, dan nantinya akan kakak lanjutkan dengan karakteristik dari gejala sosial itu sendiri serta jenis dan bentuknya. Disclaimer buat teman-teman, nanti saat kakak menjelaskan materi tentang gejala sosial, karakteristik serta jenis bentuknya, kakak mohon dicatat ya. Kalau seumpamanya ada pertanyaan yang teman-teman bingungkan dari penyampaian kakak atau materi yang kakak berikan pada teman-teman, kakak mohon untuk dicatat dan disampaikan via WhatsApp kontak yang ada di handphone teman-teman. Baik teman-teman, kakak akan langsung saja di materi yang pertama, yaitu terkait dengan gejala sosial nih teman-teman. Teman-teman pasti masih bingung ataupun baru dengar tentang apa yang namanya gejala sosial nih. Teman-teman pasti banyak dengarnya tentang gejala alam. Nah, kakak akan kasih tahu tentang gejala sosial ini pengertiannya apa sih. Nah, gejala sosial ini pengertiannya adalah suatu fenomena ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia ataupun individu, baik secara sendirian ataupun individu itu sendiri ataupun secara berkelompok. Nah, gejala sosial ini juga bisa diartikan sebagai sebuah masalah, yang dalam hal ini adalah masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, gejala sosial ini ditandai dengan apa timbulnya? Gejala sosial ini seperti kakak sampaikan yang tadi, gejala sosial ditandai dengan timbulnya suatu masalah ataupun permasalahan sosial yang ada di masyarakat, yang dalam hal ini permasalahan sosial tersebut teman-teman mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tingkah laku setiap individu di dalam lingkungan tersebut. Dengan kata lain, setiap gejala ini menjadi dampak sekaligus penyebab dari gejala sosial lainnya. Akan kakak kasih contoh beberapa gejala sosial, yang dalam hal ini gejala sosial yang mungkin banyak ditemui di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Yang pertama kakak kasih contoh yaitu tentang kemiskinan, bisa dilihat gambarnya. Dan yang kedua ada kenakalan remaja. Nah, kenapa kemiskinan bisa disebut sebagai gejala sosial teman-teman? Kemiskinan bisa disebut sebagai gejala sosial karena kemiskinan ini merupakan sebuah masalah, yang dalam hal ini adalah masalah sosial yang timbul di lingkungan masyarakat yang sebelumnya disebabkan oleh adanya gejala sosial lain, yaitu seperti penurunan pendapat, PHK, pemutusan hubungan kerja, dan lain sebagainya. Pada akhirnya gejala sosial yang namanya kemiskinan ini dapat memunculkan juga gejala sosial lainnya nih teman-teman, yang diantaranya seperti kejahatan,
pencurian, pencopetan, dan lain sebagainya. Nah, kakak akan berikan salah satu contoh lagi terkait gejala sosial nih teman-teman, yaitu kenakalan remaja. Nah, kenapa kenakalan remaja bisa disebut sebagai gejala sosial? Kenakalan remaja bisa disebut sebagai gejala sosial karena merupakan sebuah masalah sosial yang timbul di lingkungan masyarakat, yaitu seperti lingkungan pergaulan yang negatif, didikan keluarga, dan lain sebagainya. Oke, tadi itu terkait tentang pengertian serta beberapa contoh dari gejala sosial yang udah kakak berikan, yaitu tadi kemiskinan serta kenakalan remaja ya. Nah, selanjutnya akan kakak jelaskan karakteristiknya dari gejala sosial itu sendiri. Yang pertama akan kakak kasih yaitu karakteristik gejala sosial. Yang pertama adalah gejala sosial itu sangatlah kompleks nih teman-teman. Kenapa gejala sosial itu sangat kompleks? Karena perlu kita ketahui hubungan dan perilaku manusia ini ataukah perilaku individu atau kelompok di dalam masyarakat itu dipengaruhi oleh berbagai faktor nih teman-teman. Nah, faktor-faktor tersebutlah membuat perilaku manusia ataupun perilaku individu ataupun individu di dalam kelompok itu bervariasi dan sangat kompleks. Pada akhirnya, gejala sosial yang muncul di dalam masyarakat pun menjadi sangat kompleks dan bervariasi teman-teman. Yang kedua, gejala sosial itu beraneka ragam. Gejala sosial tidak dapat dikelompokkan seperti gejala alam. Gejala alam perlu teman-teman tahu itu dapat dikelompokkan dalam berbagai gejala seperti gejala benda padat, benda cair, gas, dan lain sebagainya. Berbeda dengan gejala sosial menunjukkan berbagai macam sifat. Misalnya yang nanti kakak akan jelaskan juga, yaitu gejala ekonomi, gejala sosial, politik, serta gejala agama, gejala budaya, dan lain sebagainya. Nah, keberagaman inilah yang membuat gejala sosial menjadi sangat kompleks teman-teman. Yang selanjutnya yaitu gejala sosial bersifat tidak universal ataupun tidak umum nih teman-teman. Gejala sosial berbeda dengan gejala alam yang bersifat universal ataupun umum. Universalitas ataupun keumuman dari gejala alam membuat adanya hubungan timbal balik nih teman-teman antara gejala yang mudah dibentuk. Nah, hal ini tidak dapat dengan sebegitu mudah terjadi ataupun dikaji dalam gejala sosial, karena suatu gejala sosial ini teman-teman didasarkan oleh suatu hubungan antar manusia yang sangat banyak dipengaruhi oleh kebudayaan di dalamnya. Karena budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu berbeda-beda dan menyebabkan prinsip dari umum atau universal tadi bisa dibilang tidak sesuai. Nah, yang selanjutnya itu gejala sosial bersifat dinamis. Singkatnya, gejala sosial ini selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan ataupun bagaimana masyarakat berubah-ubah juga. Yang selanjutnya yaitu gejala sosial itu tidak mudah dimengerti teman-teman. Kembali ke poin sebelumnya, gejala sosial itu bervariasi dan berubah-ubah, yang pada akhirnya gejala sosial tidak dapat dengan mudah dipahami. Selanjutnya teman-teman adalah gejala sosial itu kurang objektif teman-teman. Karena kembali ke tadi yang udah kakak sampaikan, gejala sosial itu dipengaruhi oleh masyarakat. Nah, masyarakat ini selalu berubah teman-teman, yang membuat gejala sosial juga bersifat abstrak dan tidak objektif. Yang selanjutnya, gejala sosial bersifat kualitatif.
Kualitatif ini apa? Kualitatif berarti gejala sosial tidak dapat dihitung ataupun dikira-kira. Ya. Yang terakhir itu gejala sosial bersifat sulit diprediksi. Nah, gejala sosial ini sulit diprediksi karena apa? Gejala sosial sulit diprediksi karena gejala sosial itu bersifat kompleks. Kembali ke tadi teman-teman, bersifat kompleks, abstrak, dinamis, kualitatif, dan spesifik. Hal ini sesuai dengan kodrati manusia teman-teman. Manusia secara alami itu makhluk yang kompleks dan dinamis ataupun selalu berubah-ubah. Kakak tadi sudah jelaskan tentang pengertian serta contoh dan karakteristiknya kan. Selanjutnya kakak akan jelaskan tentang bentuk dan jenisnya, bentuk dan jenis gejala sosial. Pertama, kakak akan jelaskan tentang jenisnya dulu ya teman-teman. Yang pertama, ada beberapa jenis dari gejala sosial ini menurut yang ini disampaikan oleh Pak Pitirim A. Sorokin yang merupakan salah satu tokoh sosiologi yang dulu di pertemuan lalu, pertemuan kedua bersama kakak sudah kakak jelaskan. Kakak kenalkan juga merupakan salah satu tokoh sosiologi ya, mengelompokkan beberapa jenis gejala sosial. Yang pertama yaitu gejala sosial religius nih teman-teman. Nah, gejala sosial religius ini singkatnya adalah gejala sosial yang terjadi disebabkan oleh faktor yang berkaitan dengan keyakinan atau bisa kita bilang dengan agama. Ada salah satu contoh ataupun beberapa contoh yang akan Kak kasih, yaitu yang pertama misalnya ada perayaan panen padi, terus syukuran dan lain sebagainya. Yang nomor 2 yaitu gejala ekonomi teman-teman. Nah, gejala ekonomi ini apa? Singkatnya juga gejala ekonomi adalah pergolakan yang terjadi dalam aspek perekonomian yang berpotensi mengubah kondisi di dalam masyarakat. Misalnya, gejala menurunnya ekonomi dan meningkatnya pengangguran yang secara tidak langsung nih teman-teman bisa menyebabkan gejala sosial lain seperti kemiskinan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah gejala politik. Nah, gejala politik ini singkatnya juga adalah gejala sosial yang terjadi di lingkungan ataupun dunia politik. Misalnya saja terjadinya praktek politik uang ataupun korupsi untuk memenangkan suatu pemilihan umum. Yang terakhir, jenis dari gejala sosial yang terakhir adalah gejala sosial hukum, teman-teman. Nah, singkatnya juga gejala sosial hukum adalah gejala sosial yang terjadi terkait dengan aspek ataupun dunia hukum. Misalnya, kakak kasih contoh sering kita temui yaitu adanya pelanggaran lalu lintas. Yang terakhir, kakak akan kasih materi terkait dengan bentuk ataupun tingkatan dari gejala sosial. Gejala sosial ini ada 3 tingkatan teman-teman. Yang pertama yaitu gejala sosial mikro teman-teman. Nah, gejala sosial mikro ini terjadi pada tingkatan individu dalam kehidupan sosial sehari-hari. Contohnya yaitu adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara individu di dalam kehidupan bermasyarakat, seperti berkata kasar, mengejek, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gejala sosial meso. Gejala sosial meso ataupun tingkatan meso ini adalah gejala sosial yang terjadi pada tingkatan organisasi.
dan sebuah masyarakat, massa ataupun gerakan sosial. Contohnya ada gejala sosial seperti tawuran yang terjadi antar pelajar, yaitu sekolah X melawan sekolah Y, yaitu dua organisasi ataupun kelompok dari remaja yang melakukan tawuran. Itu termasuk dari gejala sosial meso. Nah, yang terakhir yang paling besar tingkatannya yaitu gejala sosial makro. Nah, gejala sosial makro ini terjadi dalam lingkup yang lebih besar, seperti lembaga-lembaga multinasional, misalnya organisasi internasional non pemerintah maupun organisasi internasional yang resmi seperti PBB. Salah satu contoh gejala sosial makro ini adalah penurunan tingkat perekonomian internasional yang berdampak pada suatu negara yang dalam hal ini kita tahu dan kita tinggal juga, yaitu Indonesia, yang pada akhirnya menyebabkan munculnya gejala sosial lainnya, yaitu penurunan perekonomian negara dan munculnya kemiskinan atau meningkatnya kemiskinan lebih tepatnya. Berikut tadi teman-teman sudah kakak sampaikan terkait materi pada pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan gejala sosial, pengertian, contoh, karakteristik, serta jenis dan bentuknya. Perlu diingat lagi teman-teman, jikalau ada pertanyaan ataupun kebingungan terkait materi yang kakak sampaikan pada pertemuan kali ini, jangan lupa untuk dicatat dan disampaikan ataupun ditanyakan kepada kakak ataupun Ibu Ani melalui personal chat di WhatsApp. Dan kakak ingatkan juga untuk mengerjakan kuis dan mengisi presensi yang sudah kakak lampirkan di forum Google Classroom. Begitu teman-teman, sekian pembelajaran sosiologi kita pada pertemuan kali ini. Jikalau ada salah kata, kakak mohon maaf. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.